أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Faqala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Pertama kata Nabi, Pak, kalau kamu pengen dicintai Allah dan pengen dicintai oleh manusia, zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fiha, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, maksud Nabi ini ini amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah dan mendatangkan cinta manusia itu adalah amalan yang namanya zuhud. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini, zuhud. Mungkin ada yang baru pertama malam ini, nanti kita bahas, Pak. Zuhud, zuhud, ya, zuhud. Jadi amalan yang namanya zuhud, Pak, zuhud kepada dunia dan zuhud kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Dizuhud kepada dua hal, zuhud kepada dunia dan zuhud kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Dua amalan ini, zuhud kepada dunia dan zuhud kepada apa yang dimiliki oleh manusia, maka akan mendatangkan cinta Allah dan cinta seluruh manusia. Pertanyaannya, Ustadz, zuhud itu apa dia? Nah, ini kita bahas. Bapak Ibu rahimakumullah, zuhud itu dipahami oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin, ini dia memahami. Tapi menurut saya ini pemahaman yang keliru, yang salah. Ada yang memahami zuhud itu adalah meninggalkan dunia. Jadi dia tidak galak kemewahan, tidak galak harta, tidak galak dunia. Jadi ninggalkan dunianya dia. Jadi dia fokus ibadah. Alasan dia, ngapo kau berhenti begawe? Ngapo kau tidak galak beli rumah? Padahal duit ada. Ngapo kau tinggalkan duit? Apa jawaban dia? Zuhud. Zuhud. Lagi misalnya, ngapo kau tuh baju compang-camping, kotor baju, padahal pacak digosok? Ngapo milih pakai baju yang jelek, padahal di lemari itu ada baju yang bagus? Jawaban dia, zuhud. Jadi ada Pak orang yang mereka menganggap bahwa perbuatan itu zuhud dengan cara meninggalkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Padahal pemahaman zuhud seperti ini keliru, Bapak Ibu sekalian. Pemahaman zuhud seperti ini keliru. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia, ya. Zuhud itu bukan benci dengan dunia, bukan, Pak. Zuhud itu persoalannya itu bukan terhadap yang zohir, tetapi terhadap yang batin, yaitu masalah hati. Ada orang, Pak, ada orang suka pakai kemewahan, baju bagus, licin. Belum tentu dia itu tamak terhadap dunia, Pak. Belum tentu. Tergantung hatinya, dia make itu tuh untuk apa. Kalau dia make itu dalam rangka menunjukkan wujud syukur terhadap rezeki yang Allah terima, dia melaksanakan perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disuruh menikmati. Ya, daripada Pak pakai baju compang-camping, pengen kelihatan zuhud, pengen kelihatan lapar, tapi hati tamak terhadap dunia. Ya. Nah, ini bukan zuhud, Pak. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, bukan tidak peduli dengan dunia, Bapak Ibu. Tetapi zuhud itu ini dijelaskan oleh para ulama, Pak. Ya, misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali.
Yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia itu Pak adalah tarku ma yashghuluka 'anillah. Ya. Yang dimaksud dengan zuhud itu kata Ibnu Rajab adalah meninggalkan perkara-perkara dunia yang membuat kamu tuh sibuk sehingga kamu tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Pak. Itu tidak zuhud namanya. Jadi, jika kita diberikan dunia tapi masih membuat kita ini ingat dengan Allah, itu masih bisa disebut zuhud. Artinya dunia itu tidak membuat dia melupakan Allah. Ya. Ini tidaklah dikasih Allah dunia. Dengan dunia itu misalnya dia bisa berzakat, dia bisa infak, dia bisa sedekah, dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Tapi dia buang misalnya dengan niat untuk zuhud, lalu menyiksa dirinya, menyiksa keluarganya, menyiksa batinnya. Ini malah mendatangkan kekufuran, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Dalam riwayat Muslim Bapak Ibu sekalian, ini ada cerita Bapak Ibu. Jadi ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi Pak. Tapi tujuan mereka itu datang bukan untuk menemui Nabi Pak. Tujuan mereka datang itu sengaja untuk menemui istri Nabi. Kenapa? Mereka ingin bertanya dengan istri-istri Nabi itu kira-kira cak mano ibadahnya Nabi itu kalau di rumah. Kalau di rumah ibadah Nabi itu seperti apa? Atau di tempat lain. Karena yang paling tahu tentang kita ini wong rumah. Ya, karena kalau di luar nih banyak pencitraan, tapi di rumah itu Pak kelihatan 80% sikap kita tuh wong rumah yang tahu. Ya, datanglah Pak 3 orang ini Pak. Ketika mereka datang ke tempat istri-istri Nabi, ke salah satu istri Nabi, diceritakan Pak, oh Nabi itu kalau di rumah cak ini, ibadahnya seperti ini, beliau melakukan ini Pak. Akhirnya Pak, setelah bertanya itu 3 orang ini ngambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Berarti ibadah Nabi ini tak perlu istimewa bagi mereka nih Pak. Mereka simpulkan seperti itu. Akhirnya Pak, ada yang ngomong dari 3 tadi ngomong seperti ini. Wajar Nabi itu ibadahnya tidak terlalu istimewa di rumah itu. Kenapa ya? Karena beliau Nabi, sudah terjamin. Nah kita ini belum terjamin uji dia. Jadi akhirnya Pak orang 3 ini Pak berkomitmen. Orang yang pertama ngomong cak ini, mulai hari ini aku nak puasa terus. Aku tidak galak berbuka. Aku nak berpuasa sepanjang tahun. Jadi dia ini pengen puasa terus, komitmen dia pengen puasa terus. Orang yang kedua ngomong cak ini, aku pengen ibadah terus. Aku tidak galak lagi begawi. Aku nak sholat terus, ibadah terus. Orang ketiga ngomong cak ini, mulai hari ini aku nak beruzlah, aku nak berzikir ingat Allah terus, dan aku tidak galak nikah, dan aku tidak galak lagi mendekati perempuan. Ini gawe 3 orang ini Pak. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, cerita tentang 3 orang ini didengarlah oleh Nabi Pak. Lalu kemudian Nabi manggil mereka. Kata Nabi, benar yang kamu gawe ke? Iya ya Rasulullah, aku sudah tidak lagi mendekati istriku. Yang ngomong tadi Pak, tidak lagi mendekati perempuan. Aku pengen ingat Allah terus. Yang kedua ngomong, ya Rasulullah, aku sering puasa sekarang. Aku tidak lagi berbuka, banyaklah puasanya. Yang ketiga ngomong, aku tidak lagi ya Rasulullah berusaha bekerja, aku ibadah terus di dalam masjid. Apa uji Nabi Pak? Faqala, Nabi berkata begini, tahu tak kamu, kata Nabi, ana akhsyakum ilallah, aku inilah yang paling bertakwa kepada Allah. Aku inilah, bahasa Nabi itu, aku ini lebih bertakwa dari kamu itu, aku ini lebih taat dari kamu itu. Tapi kata Nabi, kalau aku puasa, aku juga buka. Kadang aku puasa, kadang aku makan. Kadang aku puasa, kadang aku minum. Artinya maksud Nabi itu Pak, aku tidak berpuasa sepanjang tahun. Ada kalonyo kita nih, fisik kita butuh makan, fisik kita butuh minum. Yang kedua nih, aku juga ibadah, tapi kadang aku tidur, tidak ibadah terus.
Tapi juga jangan tidur terus juga. Yang ketiga ini Pak, kata Nabi, aku nih juga lebih bertakwa dari kamu, tapi aku nih juga menikah. Aku makan, aku minum, aku tidur, aku bangun, aku menikah, aku mendekati perempuan. Jadi Nabi secara tidak langsung ingin mengatakan kepada mereka, perbuatan kamu yang menjauhi dunia, menjauhi perbuatan-perbuatan untuk kita hidup di dunia ini, itu perbuatan yang keliru. Itu bukan zuhud, Bapak Ibu. Ya. Nah, yang dilarang kita terhadap dunia itu adalah seperti kata Ibnu Rajab tadi, ketika dunia ini membuat kita sibuk sehingga kita lupa dari Allah, maka itu yang tidak boleh, Bapak Ibu. Nah, manakala kita diberikan dunia, tapi dengan dunia itu kita masih ingat dengan Allah, kita masih meletakkan kening kita ini untuk beribadah kepada Allah, lisan kita ini tetap menyebut asma Allah, tetap ada rasa takut dengan Allah, berarti dunia itu Pak tidak membuat kita sibuk, berarti kita tuh zuhud, Bapak Ibu sekalian. Maka zuhud itu bukan dari penampilan, bukan dari pakaian, tetapi dari hati kita ini lalai apa tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang pakai Mercy, pakai Pajero, Bapak Ibu, ya, pakai Innova Reborn, bajunya pakai jas, pakai dasi, kelihatan mewah, tapi hatinya itu sangat takut dengan Allah. Boleh jadi dialah yang lebih zuhud daripada orang-orang yang pakai jubah seperti kita, yang seperti takut dengan Allah, tapi hati kita masih tamak terhadap dunia, Bapak Ibu. Itu yang pertama, Pak. Definisi zuhud itu yaitu kata Ibnu Rajab. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, ini Ibnu Hisham mengatakan gini, kata Ibnu Hisham, zuhud itu adalah la tata'allaq al-qalba bid-dunya. Ketika hati kita, Bapak Ibu, tidak diikat oleh dunia. Ya. Jadi selama hati kita ini, Pak, tidak diikat oleh dunia, artinya dunia itu kita kendalikan, bukan kita yang diikat oleh dunia, bukan kita yang dikendalikan oleh dunia. Tidak apa-apa kita menggunakan dunia, tetapi dunia itu kita yang mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan oleh dunia. Makanya salah satu doa Rasulullah itu adalah, ya Allah, letakkanlah dunia itu di tanganku, jangan letakkan dunia itu di hatiku. Ngapa Pak? Kalau dunia itu di hati kita, kita bangun nak tidur ingat dunia, bangun tidur ingat dunia. Tidak sholat ingat dunia, pas sholat masih ingat dunia. Itu pertanda hati kita itu sudah diikat oleh dunia. Nah ini Pak, walaupun kita sholat, walaupun kita beribadah, tapi hati kita masih terikat dengan dunia, ini pertanda kita ini belum zuhud, Bapak Ibu. Maka ini perlu dipelajari. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab, seorang sahabat yang kelihatan keras, sangar, tapi kalau sudah berkaitan dengan hati, ya, itu beliau luluh langsung, Pak. Mungkin pernah saya ceritakan di majelis ini. Umar bin Khattab, Bapak Ibu, saking beliau takut hatinya itu dikuasai oleh dunia, Pak, beliau suatu ketika itu, Pak, berniat ingin melihat kebun kurma yang sudah lama tidak dia lihat. Ternyata pas dia sampai di kebun kurma itu, Pak, kaget dia, Pak. Kebun kurmanya ini sudah mulai nak berbuah galau, Pak. Akhirnya apa, Pak? Ya cak kita loh, Pak, mungkin ngelihat sesuatu yang wah ini luar biasa nih, karet lah nak tumbuh ya, misalnya ada sawit misalkan, Bapak Ibu kan. Tapi ternyata, Pak, tidak terasa, Pak, dia ini lewat sholat zuhur, lah nak masuk waktu asar, Pak. Zuhur lewat, lah nak masuk waktu asar. Ya karena dulu azan susah, Pak, nak didengar. Sekarang azan sini kedengaran sono, azan sini sarung, gampang, Pak. Saking lemaknya, Pak, ngelihat asetnya tadi, Pak. Ketika dia sadar, Pak, Bapak Ibu sekalian, ketika dia sadar waktu asar ini sudah masuk, sedangkan dia belum sholat zuhur, nangis beliau tersungkur, Pak. Setelah selesai sholat, dia tegak depan kebunnya, dia ngomong, cak ini, kau ini nunjuk ke kebunnya tadi, kau ini sudah melalaikan diriku dari sholat.
Kau udah melalaikan pandangan, melalaikan hatiku dari sholat. Bukan dia tidak sholat Pak, secara fikih sah baik. Kenapa? Karena beliau tidak tahu, ya, bukan sengaja melalaikan. Ya, akhirnya apa Pak? Dijualnya lah kebunnya tadi Pak. Semua hasil jualannya tadi diberikan untuk kepentingan kaum muslimin. Merasa bersalah Pak. Ini ciri orang yang hatinya tidak diikat oleh dunia. Nah kita ini Bapak Ibu sekalian, berapa banyak kewajiban kita ini kepada Allah kita tinggalkan, kita lalaikan demi mengejar dunia. Bukan sebaliknya, kita tinggalkan dunia demi untuk meningkatkan kualitas hubungan kita ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah jauh-jauh Pak, gampang, lihat baik soal sholat. Ketika Allah menceritakan Bapak Ibu kisah para nabi, mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ismail, kemudian Nabi Idris, Nabi Isa dalam surat Maryam itu, Allah ngomong gini Pak, fa khalafa min ba'dihim adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, setelah generasi ini akan ada generasi di mana mereka itu meremehkan kewajiban mereka berupa sholat. Dan orang-orang yang meremehkan sholat itu biasanya ada hubungan dengan syahwat dunianya. Jadi kalau kita ini Pak sering telat sholat, berarti indikasinya ada hal yang salah dengan urusan dunia kita. Ya, jadi simpel aja soal sholat Pak. Ya, soal sholat saja. Jadi kalau seandainya sholat ini mudah sekali kita lupakan, mudah sekali kita lalaikan, tidak ada rasa bersalah hanya karena urusan dunia, boleh jadi kita ini Pak tidak termasuk orang yang zuhud. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, man hafadha 'alaiha, siapa yang jaga sholat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Dia dapat cahaya, dapat petunjuk, dapat keselamatan di hari kiamat. Orang yang fokus jaga sholatnya, yang prioritaskan sholatnya, ya. Selain pertanda bahwa orang ini hatinya tidak terikat dengan dunia. Nah, itu ciri yang kedua Pak. Jadi zuhud itu cak itu Pak, tidak terikat hatinya dengan dunia. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, zuhud itu kata Ibnu Hazm nih Al-Andalusi, orang yang zuhud itu Pak bukan berarti dia itu tidak make dunia, bukan, tetapi dia ahabbal akhirah, dia pakai dunia, dia nikmati dunia, dia gunakan dunia, fasilitas dunia yang Allah kasih ini dipakai, tetapi akhirat lebih dia cintai. Dia lebih dicintai Pak. Kan Allah sendiri ngomong, apal galau kita ayatnya, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih utama bagimu dan lebih kekal untukmu. Nah orang Pak yang mengutamakan akhirat, lebih mencintai akhirat, bukan berarti dia meninggalkan dunia, tetapi dia gunakan dunia itu sebagai bekal dia untuk akhirat. Tidak bisa Pak kita tinggalkan dunia ini, karena kita takdir kita di dunia, dan jalan kita untuk akhirat itu harus melewati dunia. Jadi Islam ini Bapak Ibu tidak menyuruh kita meninggalkan dunia, tetapi yang diperintahkan dalam Islam ini zuhud terhadap dunia, bukan meninggalkan dunia. Ya, jadi yang punya kewajiban bekerja, menghidupi anak istri dan sebagainya, laksanakan takdir itu, ketetapan Allah itu, amanah Allah itu. Tetapi jangan lupa, semua itu harus menjadi sarana kita untuk lebih mencintai akhirat. Ya, makanya dalam Al-Quran itu jelas Pak, tidak ada ayat menyuruh kita meninggalkan dunia. Yang ada adalah wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Apa kata Allah? Carilah olehmu apa-apa yang sudah Allah tetapkan, yang Allah berikan untukmu, yang Allah janjikan untukmu untuk kehidupan akhirat.
Jadi yang pertama Pak, yang disuruh Allah itu adalah kita ini memperbanyak bekal kita untuk kehidupan akhirat. Tetapi Allah lanjutkan, wala tansa, tapi jangan lupa kau tuh masih hidup di dunia. Ingat Pak, ada orang yang memotong ayat ini. Jangan dunia nian, udahlah lupakanlah dunia. Salah, bukan lupakan dunia, tetapi adalah ingat ada jatah kita di akhirat. Wala tansa, jangan lupa terhadap dunia itu. Maksud jangan lupa itu adalah gunakan nikmat dunia itu sebagai jalan kita memperbanyak bekal perjalanan panjang akhirat. Dan fasilitas dunia kita ini banyak Pak, mulai dari umur, harta, kesehatan, fasilitas galau nih Pak. Semua fasilitas ini dikasih oleh Allah itu untuk perjalanan akhirat kita. Nah, kuncinya itu adalah yang mana yang lebih kita cintai. Disitulah cara Allah melihat siapa yang zuhud tadi Pak. Jadi orang yang zuhud itu adalah bukan meninggalkan dunia, tetapi dia memandang dunia itu tidak lebih penting daripada akhirat. Jadi dia lebih cinta akhirat. Jadi kalau kita lebih cinta akhirat Pak, gawi dunia ini selalu kita kaitkan dengan akhirat. Contoh Pak, gawi dunia ini bisa dihubungkan sama akhirat. Misal Bapak Ibu menjadi ketua RT. Ketua RT ini gawi dunia Pak, tetapi berimplikasi akhirat kalau melaksanakan tugas itu dengan benar, dengan baik. Nilai-nilai akhiratnya dipakai. Bapak Ibu guru, tidak mesti guru agama, guru matematika, guru kimia, dipakai Bapak Ibu sebagai pengabdian, itu menjadi amal akhirat. Jam berapa Isya? Lewat 7 Pak? 7, oke. Dikit lagi ya. 7.12. Semua Pak, semua ilmu dunia bisa menjadi amalan-amalan akhirat ketika ilmu itu dipakai sebagai bentuk pengabdian, selama kita tidak menggunakan ilmu itu untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan menginspirasi orang untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Bisa Pak digunakan. Semua pekerjaan-pekerjaan kita, amanah-amanah kita itu bisa menjadi ladang akhirat kita. Ya. Nah, ini Pak yang dimaksud dengan zuhud. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang dimaksud dengan zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Yang dimaksud dengan zuhud itu adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh. Tidak berlebih-lebihan dengan perkara yang mubah, bukan yang haram Pak, tetapi yang boleh. Kalau yang haram ya ceto, tak boleh nian. Orang yang zuhud itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tak katik manfaatnya untuk akhirat. Nah, tinggal kita nilai Pak. Misalnya kita nggawe ke sesuatu, ini ada manfaat tak untuk akhirat? Kalau ada, gawe ke. Tak mesti ada hubungannya dengan masjid. Tak mesti ada hubungannya sama Quran. Mohon maaf misalnya, Bapak Ibu ada jalan bolong misalnya, itu kan tidak hubungan sama masjid Pak, tidak ada hubungannya sama Quran, tetapi itu bermanfaat untuk orang tidak celaka dan sebagainya. Nah, itu bermanfaat untuk akhirat. Ya. Perkara-perkara yang tidak katik guna untuk akhirat itu biasanya yang kita gunakan berlebih-lebihan Pak, yaitu perkara-perkara mubah. Contoh Pak, perkara mubah itu kayak ini Pak, olahraga tuh haram enggak? Ya tidak, selama kita olahraga yang benar ya, itu minimal hukumnya mubah Pak, olahraga. Tapi banyak orang Pak berlebih-lebihan perkara mubah ini sehingga meninggalkan ibadah, atau berlebih-lebihan perkara yang mubah ini, olahraga ini tadi, sehingga lupa waktu sholat misalnya. Kan udah dengar kalau Roma Irama kan, lari pagi boleh, tapi sholat subuh dulu. Tapi dia beda Pak, lari pagi dulu Pak, akhirnya apa capek, tidak sholat subuh. Lari pagi itu mubah, bukan sunnah, tapi sholat subuh wajib. Lagi misalnya Pak, main pingpong, kebetulan hobi aku nih main pingpong Pak hobi main pingpong. Tapi ini perkara mubah Bapak Ibu,
Perkara mubah. Perkara mubah ini kira-kira ada manfaat tak untuk akhirat? Kalau ada, lanjutkan. Tapi kalau tak katik, jangan berlebih-lebihan menggunakan perkara mubah. Nonton bola itu mubah, Pak. Ini Indonesia nih besok. Tapi jangan lupa sholat wajib. Misalnya Pak, bola itu kayak jam 7. Artinya kan sholat isanya bakal telat nih, Pak. Ya, tidak apa-apa memang tidak ada, masih ada waktu sholat gitu ya. Tapi itu perkara mubah nonton itu, Pak. Kalau mubah ini lebih kita utamakan dari perkara yang wajib, memang kita masih sholat, maka ini akan berbahaya, Bapak Ibu. Berarti kita itu tidak zuhud. Ya, nonton bioskop misalnya, ngajak keluarga, itu mubah, Pak. Karena kita pengen keluarga nih ya harmonis, ngajak kemana sebagainya, bagus, bahkan bisa menjadi wajib kalau memang dalam rangka meningkatkan keutuhan keluarga dan sebagainya. Ya, ini Bapak Ibu bermanfaat dah untuk akhirat. Kalau ada manfaatnya, gunakan. Jadi tidak semua perkara-perkara yang mubah itu menjadi haram, bisa menjadi wajib. Tapi kalau dia sudah berlebih-lebihan, nah ini tidak wajib lagi, bahkan dia bisa menjadi haram. Ya, sepanjang waktu misalnya olahraga, kayak tadi misalnya nonton bola, ya, maghrib bola itu dari 5:30 kita nonton bola, atau misalkan bangun malam, bola itu jam 2 malam, bangun kita, Pak, ya, tidak sholat tahajud, tidak sholat subuh, dia berlebih-lebihan terhadap perkara mubah. Makanya kata Ibnu Taimiyah itu adalah zuhud itu adalah meninggalkan perkara-perkara mubah yang dak katik manfaatnya untuk akhirat. Ya, nah, bukan berarti yang mubah itu tidak boleh, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Atau yang paling up to date lah, Pak, main gap. Main gap itu kan mubah, Pak. Dia jadi haram kapan? Kalau main gap itu dijadikan judi misalnya. Tapi ini main gap dari habis isya misalnya, Pak, sampai subuh, pas subuh ngantuk tidak sholat subuh, mubah tapi berlebih-lebihan. Kita harus mikir ini ada manfaat untuk akhirat. Saat apa manfaat untuk akhirnya? Kalau aku main gap, aku terjaga. Jadi sesudah jam 2 malam misalnya, aku tahajud dulu, main gap lagi kami saat. Oke, ada manfaat. Tapi rengko tak badan, rengko. Nah, berarti banyak mudaratnya. Lah 60 tahun misalnya kan, masih nak begap juga. Bukan gapnya itu tak boleh, mubah Bapak Ibu sekalian. Tak boleh berlebih-lebihan terhadap perkara yang mubah. Ya, khawatir melalaikan kita dari akhirat. Kecuali perkara mubah itu ada manfaatnya untuk perbuatan akhirat. Ya, mancing. Kalau mancing itu hobi sampai ke Lampung sana misalnya, Pak, nyewa kapal. Tapi kalau mancing itu untuk dibagi-bagikan ikannya untuk keluarga makan, bisa jadi wajib malah. Itu kebutuhan, Bapak Ibu. Ini mancing seharian, sholat tidak lewat galau 5 waktu, Bapak Ibu. Jadi dia meninggalkan perkara wajib demi perkara mubah. Bukan dilarang mancingnya, bukan, Bapak Ibu. Ya, tidak dilarang, itu perkara mubah semua. Ya, perkara mubah. Nah, orang yang zuhud itu bukan dia meninggalkan dunia, bukan meninggalkan perkara mubah, bukan, tetapi dia tidak berlebih-lebihan terhadap perkara mubah. Apalagi kalau perkara mubah itu tak katik hubungannya dengan akhirat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita zuhud terhadap dunia, artinya dunia itu tidak menyibukkan kita dari Allah, dunia itu tidak mengikat hati kita, ketika dunia itu tidak lebih kita cintai dari akhirat, ya, ketika dunia itu membuat kita lebih banyak perbuatan-perbuatan bermanfaat, artinya kita itu sudah, Pak, zuhud terhadap dunia itu. Kalau kita sudah zuhud terhadap dunia, maka insya Allah Allah akan mencintai kita dan manusia pun akan mencintai kita. Jadi kejarlah Allah, maka dunia dan manusia dan Allah akan mencintai
mencintai kita. Ini bukan perkara ringan. Ini belajar untuk kita galau-galau. Kita ini pecahnya sudah mulai tamak terhadap dunia dan perkara-perkara yang mubah, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita, jaga kelurusan niat kita, sehingga dunia ini tidak menipu kita. Ya, justru sebaliknya, dunia ini malah menjadi ladang amal terbaik untuk kita ketika kita kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, penutup kajian ini, ingat, jangan lupa ke dunia, tetapi jadikan dunia ini sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.